Identitas tiga backingan Panji Gumilang, siapa saja Pak Kumis? Dia pikir pemerintah ini lagi lengah. Dia memang sudah mempersiapkan untuk naik ke permukaan, betul, untuk membuat satu kontroversial. Contohnya dia sekarang punya 70 pengacara yang dari Lembaga Bantuan Hukum HD. Bahkan salah seorang bekas pejabat di lingkungan Polda yang dengan pangkat Kombes itu ya, Kombes D, dulunya itu Kapolsek di Haurgelis, itu masuk jajaran penegak bantuan hukum atau pengacara dia. Kemudian dia dapat akses ke polisi dari tingkat Polres, Polda, dan Mabes Polri. Dia menganggap itu akan membackup dia. Kemudian dia juga punya adik yang jadi agen Interpol, MYR Agung Sedayu di BIN. Saya sudah nyampaikan ke Polri, saya sudah nyampaikan ke Bareskrim, dan kemarin dengan Gubernur Jawa Barat agar yang laporan-laporan yang masuk ke Polda salurkan ke pusat, nanti biar Bareskrim yang menangani. Saya kira memang kalau Pak Sulaiman tidak begitu paham, karena ini yang berkaitan langsung ini BIN ini. Sejak Pak HP itu terlibat langsung mengamankan Panji Gumilang. Bahkan Pak Hafiz bilang sendiri, musuh kita yang menjadi musuh kita adalah kawan kita. Jadi dia besar hati sekali ini. Pada kesempatan ini dia cari sensasi atau cari simpati dari negara Israel gitu. Jadi kami akan serius untuk menanggapi hal ini seperti ini. Bisa setiap saat menjadi sumber berita karena perkembangan media sosial. Dan ini bisa terjadi di mana-mana. Sehingga tentunya yang harus kalian lakukan adalah bahwa tidak ada lagi ruang ataupun tempat untuk bersembunyi. Sehingga satu-satunya yang harus kalian lakukan untuk menghadapi fenomena ini adalah bagaimana kalian berlomba-lomba untuk melakukan perbuatan baik. Di suatu unsur pidana nanti kita akan pelajari. Tapi yang jelas hari ini kami banyak berdiskusi dengan Prof. Firdaus. Jadi Prof. Firdaus ini adalah Ketua Komisi Pengkajian, Penelitian dan juga Pengembangan dari MUI Pusat terkait masalah Al-Zaitun ini. Jadi kita banyak hal yang kita diskusikan. Karena memang ini ada kaitannya dengan akidah syariah dan fikih, maka memang kami juga minta pendapat dan berdiskusi dengan Prof. Firdaus supaya langkah kami dalam rangka menentukan sikap terkait masalah peristiwa ini juga bisa menjadi gambaran buat kami seperti itu. Ditolak kemudian ada titik temu pertemuan di Gedung Sate Jawa Barat kan, Gubernur Jawa Barat memanggil Panji Gumilang, kemudian mereka datang tetapi menolak kembali kehadiran tim MUI. Dia menolak kehadiran tim MUI. Jadi posisi kami tidak berada di dalam ruangan pertemuan, tapi kami masih menitipkan sejumlah pertanyaan melalui Satgas yang dibentuk oleh Pemda Jawa Barat ya. Ternyata itu pun kami tidak mendapatkan jawabannya, nihil ya, sangat nihil sekali ya. Kita menunggu sampai 1 jam lebih. Oleh karena itu MUI nanti akan mengambil langkah-langkah berikutnya, memanggil Panji Gumilang ya. MUI memanggil kembali Panji Gumilang dan kami sebagai tim peneliti akan menyusun laporan secara komprehensif ya. Akan diambil langkah-langkah oleh pimpinan MUI. Jenderal TNI dan Intel Kepolisian ikut terseret. Pondok Pesantren Al-Zaitun Indramayu Jawa Barat dan dipimpin oleh Panji Gumilang belakangan menjadi topik perbincangan publik karena diduga memiliki ajaran yang menyimpang. Yang terbaru, Panji Gumilang dipanggil oleh tim investigasi yang dibentuk oleh Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil untuk memberikan klarifikasi mengenai kontroversi yang melibatkan Al-Zaitun. Di sisi lain muncul kabar mengenai adanya identitas sosok backingan atau orang dalam dibalik Ponpes Al-Zaitun yang membantu Panji Gumilang menghindari jerat hukum. Salah satu identitas sosok yang disebut sebagai backingan adalah Pak Kumis bersama dengan 3 tokoh elit lainnya. Sosok Pak Kumis yang disebut sebagai backingan Al-Zaitun pertama kali disebutkan oleh pendiri Yayasan Pesantren Indonesia, Imam Supriyanto. Orang umum elit itu sudah tahu, "Hei, jangan mainin Zaitun loh, itu kan punya Pak Kumis," katanya gitu kan. Orang tahu siapa Pak Kumis, kata Imam di acara Catatan Demokrasi pada Kamis 22 Juni 2023. Dalam satu kesempatan Imam mengatakan bahwa sosok backingan Al-Zaitun adalah tokoh elit di Indonesia.
Sosok Pak Kumis juga pernah disinggung oleh pendiri Indonesia Crime Analysis Forum Mustafa Narawardaya. Pak Kumis itu rahasia umum. Sebenarnya kalau itu adalah hak, bukan tahun 2002 nantangin siapa yang melawan Polres Al Zaitun akan saya hajar, ucap Mustafa dalam video akun Twitter @muslimsolidarity. Dia menyatakan bahwa semua orang mengetahui sosok yang disebut Pak Kumis, tetapi tidak dijelaskan secara rinci. Selain Pak Kumis, Imam juga menyebutkan nama Kepala Staf Presiden Jenderal Muldoko yang memiliki hubungan dekat dengan Panji Gumilang. Muldoko disebut-sebut sebagai sosok backingan Al Zaitun sekarang yang sangat dekat dengan punyanya posisi sangat menentukan di pemerintah itu Kepala Staf Kepresidenan Pak Muldoko. Saya sangat menyayangkan Pak Muldoko masih membangga-banggakan kemarin itu, ungkap Imam. Imam juga mengungkapkan bahwa ia pernah mendapatkan informasi bahwa Muldoko memberikan akses kepada Panji Gumilang untuk mendapatkan bantuan hukum. Pak Muldoko yang buka akses kapan Pak Panji perlu bantuan ke Polres, ke Polda, ke Mabes Polri tinggal telepon aja, ucapnya. Sosok agen Interpol dari Badan Intelijen Negara juga disebut sebagai salah satu backingan Panji Gumilang. Agen Interpol BIN ini dikatakan memiliki hubungan dengan Muldoko sehingga Polres Al Zaitun mendapatkan perlindungan dari aparat keamanan. Namanya SYR Agung Sedayu, notabene adik kandung Panji Gumilang itu agen Interpol dari BIN, ungkap Imam. Imam menegaskan hal itu dapat dibuktikan ketika masyarakat melakukan demo di Al Zaitun. Polisi yang siaga menjaga demo kurang lebih sekitar 1.500 personel. Menurutnya tidak sedikit biaya yang dikeluarkan untuk menyiagakan personel kepolisian yang berjumlah ribuan itu. Bahkan ia menilai uang yang dikeluarkan untuk keamanan mencapai miliaran. Kemarin pas demo masyarakat awalnya mau kerahkan 3.000 personel, tapi hanya ratusan dulu karena ingin melihat reaksi Al Zaitun. Ternyata ada 1.500 polisi siap siaga. Berapa miliar dia harus bayar itu, ujarnya. Dengan sosok backingan seperti itu, Panji Gumilang disebut berani berbicara apapun karena dia yakin tidak akan ditangkap. Hal itulah yang membuat Al Zaitun tak pernah terjerat hukum meski kerap memunculkan kontroversi.